Lalu seperti apa upaya kampus Universitas Hasanuddin Makassar mendeteksi dosen maupun PNS yang terlibat ormas HTI? Kami segera berbincang dengan Rektor Universitas Hasanuddin, Dwi Aristina Palubu melalui sambungan satelit. Selamat petang, Prof. Dia. Selamat petang, Mbak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Prof, Menristek Dikti sudah mengamanatkan untuk ada pendataan terhadap dosen, mahasiswa maupun PNS yang terlibat HTI. Unhas sudah melakukannya? Ya, kami sebenarnya jauh sebelum ada Perpu itu juga sudah mengantisipasi jika ada PNS atau pegawai, baik dosen, pegawai atau mahasiswa yang terlibat di dalam organisasi-organisasi yang mengedepankan unsur-unsur radikal, itu sudah kita monitoring ya. Jadi ketika diberlakukan Perpu Ormas ini, maka kita lebih sigap mulai mencari informasi yang lebih mendalam. Aktivitas-aktivitas dari dosen-dosen yang kita mendapat informasi melakukan upaya-upaya yang anti Pancasila atau mengedepankan hal-hal yang radikal. Dari hasil monitoring sejauh ini seperti apa temuannya, Prof? Ya, itu ternyata bervariasi ya. Tentu kita tidak bisa mengklaim mereka semua sebagai anggota. Bisa saja mereka simpatisan ya. Itu pun upaya-upaya yang dikedepankan dalam organisasi, keterlibatan mereka sebagai simpatisan atau anggota, itu kan kita perlu dalami. Apakah ada memang unsur-unsur untuk melawan ideologi Pancasila atau ingin mengganggu NKRI gitu. Itu makanya pendekatannya harus mendalam. Ya. Apa itu dari kalangan dosen, mahasiswa atau PNS di kampus, Prof. Dwi? Ya, itu berlaku untuk semua, untuk sivitas akademika ya, untuk mahasiswa, untuk dosen, pegawai. Oke, dan dari hasil temuan sementara ini, apa saja aktivitas yang sudah nyata, kalau bisa berbagi kepada kami, Prof, yang disinyalir itu merupakan simpatisan ataupun bagian dari HTI? Ya, saya lebih mengedepankan begini, pencegahan, ya, baik kepada mahasiswa atau kepada dosen dan tenaga pendidik. Jadi yang kita kedepankan unsur pencegahan-pencegahan. Jadi membangun kesadaran kepada mahasiswa dan pegawai atau dosen tentang upaya-upaya mengedepankan hal-hal menjaga keutuhan NKRI. Oke, saat ini atau jadi fokusnya berperilaku. Ya, jadi saat ini fokusnya kepada pencegahan seperti itu ya, Prof? Iya. Jadi artinya setelah pencegahan tentu jika kita mendapatkan sesuatu hal yang menyimpang, nanti pembinaan kita lakukan, gitu kan? Pembinaan yang sebagaimana disarankan Pak Menteri juga bertahap sampai pada sanksi, kan? Ya. Nah, untuk pembinaan ini, Prof, kita tahu sivitas akademika ini kan begitu luas di lingkungan kampus, ada mencakup dosen, mahasiswa, PNS. Upaya pencegahan ini, upaya pembinaan ini seperti apa konkretnya dari pihak kampus? Ya, kepada mahasiswa misalnya ya, pada mahasiswa selain menyatu pada kurikulum, ada pada ekstrakurikuler yang kita buat dalam berbagai program. Dalam kurikulum kita memberikan mata kuliah ya di MKU itu pendidikan kewarganegaraan, kemudian Pancasila, mata kuliah agama ya. Kemudian di ekstrakurikuler dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan unit kegiatan mahasiswa dan upaya-upaya menggalang terbangunnya relawan-relawan tingkat mahasiswa yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Misalnya relawan untuk cinta tanah air, relawan untuk anti narkotika ya. Termasuk relawan-relawan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial pada masyarakat, persatuan dalam berbagai program. Misalnya juga pada program KKN. Ya. Pada program KKN kita kan mengirim anak-anak ke wilayah-wilayah perbatasan di Miangas, di Sebatik, sehingga mahasiswa melihat
pentingnya kesadaran untuk bela negara dan menjaga keutuhan NKRI itu seperti apa, dan bahayanya ketika NKRI ini bubar atau ada unsur-unsur radikalisme ingin mengganggu itu seperti apa. Sejauh ini di relawan satu sisi yang juga kita bekali. Ya, sejauh ini relawan yang terbentuk dari Civitas Akademika apakah sudah banyak responnya, Prof? Cukup banyak. Memang mereka wajib bergabung di dalam bentuk aktivitas yang dimana menjadi minat mereka. Kemudian pada sisi lain juga kita membekali pemahaman yang lebih real tentang sikap mensikapi situasi akhir ini di negara kita, tentang adanya gangguan eksternal dan internal ini. Untuk mahasiswa baru kami memberikan pembekalan. Ya, kalau yang lalu-lalu tuh programnya pembekalan dan penerimaan mahasiswa baru ya, unsur pengembangan karakter yang dikedepankan. Nah, kalau ini kita mulai tahun ini kita namakan program penerimaan dan pembinaan mahasiswa untuk kesadaran bela negara. Ini jadi memang spesifik dengan informasi, dengan pengetahuan yang real ya, dengan narasumber juga yang kompeten, misalnya pada bidangnya, misalnya soal terorisme dan radikalisme dari BNPT, dan dari pejabat daerah soal kerukunan umat beragama, dari Kodam juga, dari Polda, ya, yang semuanya mengedepankan informasi yang utuh kepada anak-anak, pentingnya ikut berpartisipasi menjaga NKRI ini. Tantangan yang dihadapi dari pihak kampus di Unhas misalnya untuk memberikan pemahaman ini, baik itu soal bela negara juga untuk melawan radikalisme, apa tantangan yang dihadapi di lapangan, Prof. Dwi? Saya kira tidak banyak tantangan, justru lebih banyak minat dari mahasiswa dan para dosen. Misalnya para dosen bergabung menjadi instruktur untuk materi pengembangan karakter buat mahasiswa yang dibekali unsur-unsur untuk muatan-muatan nilai-nilai Pancasilais ya. Kemudian mahasiswa pun ingin bergabung dalam berbagai program yang menjadi minat mereka, atau mereka bisa bergabung di program KKN yang ketika mereka memang memasuki masa KKN. Yang menarik misalnya kita mengirim mahasiswa KKN ke Poso misalnya. Kita mengirim ke Poso, wilayah konflik, sehingga anak-anak di sana bisa mengetahui bagaimana konflik yang terjadi antar komunitas itu bisa disusupi dengan muatan-muatan dari radikalisme dan sebagainya. Ya. Soal penyisiran ini, Prof, apa juga dilakukan sampai ke media sosial misalnya? Hal ini juga apakah jadi perhatian dari kampus? Oh ya, perluasan informasi yang benar dan baik serta menggugah kesadaran mahasiswa juga kita sebarluaskan di dalam media sosial yang kita kelola. Kita juga meminta para dosen pembimbing atau pimpinan di fakultas, di program studi untuk selalu siaga dan lebih dekat kepada mahasiswa. Iya. Sehingga mahasiswa pun bisa menjadi komunitas yang bisa mendeteksi lingkungan terdekat di antara sesama temannya. Baik. Dan kalau terakhir, kalaupun ditemukan adanya indikasi yang terlibat tadi gerakan HTI misalnya ataupun gerakan radikalisme yang dideteksi oleh pihak kampus, apa sanksi yang diantisipasi atau sanksi yang disiapkan oleh kampus, Prof. Dwi? Ya, tadi kita teliti dulu kedalaman bagaimana keterlibatan mereka gitu. Kalau mereka nyata-nyata, apakah itu baik dosen atau pegawai atau mahasiswa terlibat dalam organisasi terlarang dan melakukan upaya-upaya yang nyata gitu ya, maka tentu ada sanksi. Pada mahasiswa itu sudah ada peraturan tentang pelanggaran disiplin. Baik, kepada dosen dan pegawai tentu kita mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, PP tentang PNS. Ya, baik, terima kasih
Profesor Dwi Aristina Pulhubung, Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, sudah bergabung di Kompas Petang.